Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Tarita Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas bab 12, yaitu mengenai VPN tunneling. Di bab 12 ini kita akan ada beberapa pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai konsep VPN tunneling, lalu nanti ada setup topologi, kemudian nanti kita juga akan membahas 4 jenis dari VPN tunneling ya teman-teman. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep VPN tunneling. Nah, untuk VPN sendiri adalah virtual private network teman-teman, yang mana secara umum itu dia dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada banyak teman-teman, tapi kita ambil contoh yang sederhana saja, yaitu di sini ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta, dia itu ingin terhubung ke cabangnya teman-teman, yang mana di sini untuk cabangnya itu berada di Semarang, yang mana di sini untuk perusahaan Jakarta itu dia ingin mengakses jaringan LAN yang dimilikinya dengan aman. Nah, di sini biasanya ketika keduanya ingin terhubung itu dia menggunakan kabel ya teman-teman, atau interface. Tetapi di sini tidak memungkinkan karena dari Jakarta ke Semarang itu jaraknya sangat jauh. Nah, di sini juga dia pastinya membutuhkan biaya yang lumayan banyak ya teman-teman untuk menyewa layanan cabang untuk router di Jakarta dan juga untuk router yang berada di Semarang. Nah, maka dari itu di sini untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Tetapi dengan syarat kedua kantor tersebut atau kedua perusahaan tersebut itu harus terkoneksi dengan internet teman-teman. Jadi nantinya kita itu akan buat satu interface virtual yang disebut dengan tunnel. Jadi mudahnya untuk VPN tunneling itu dia digunakan untuk menghubungkan dua titik yang secara geografis ataupun tempatnya itu berjauhan teman-teman. Lalu untuk jenis dari VPN tunneling sendiri itu ada 4 teman-teman, yaitu ada EUIP, point to point, lalu L2TP dan juga PPPoE. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai setup topologi. Jadi di sini kita akan coba untuk men-setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk topologi yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan belajar yang EOIP terlebih dahulu teman-teman. Yang mana ini adalah salah satu jenis tunneling teman-teman, yaitu yang EOIP. Nah, di sini kita akan ambil satu contoh yang sederhana saja. Nah, misalkan di sini ada kantor pusat dan juga kantor cabangnya. Kemudian nantinya untuk kedua kantor tersebut itu dia akan menggunakan interface tunnel, tetapi dengan syarat keduanya itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kita ingin menggunakan konsep tunnel, maka antara kantor pusat dan juga kantor cabangnya itu dia harus terhubung ke internet teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah membuat untuk topologinya. Nah, ketika kalian ingin buat, kalian bisa add new net saja. Kemudian kalian bisa klik kanan, lalu untuk netnya di sini kita bisa pilih yang cloud net ya teman-teman. Nanti kalian bisa save saja. Nah, kemudian untuk routernya caranya itu masih sama. Kalian bisa klik kanan, nanti kalian ganti saja untuk namanya, dan di bagian menu option itu kalian hapus ya teman-teman. Nah, ketika kalian bertanya kenapa di sini kabelnya itu lengkung, itu di sini saya menggunakan yang besir teman-teman yang ini. Jadi di sini nantinya ketika kalian menggunakan yang besir itu dia akan lengkung seperti ini teman-teman. Dan kalian juga bisa tambahkan untuk kedua VPC-nya ya teman-teman seperti ini. Jika sudah selesai untuk topologinya, jadi teman-teman untuk goals kita kali ini adalah agar router pusat dan juga router cabang itu dia bisa saling sharing data ataupun saling terkoneksi satu sama lain. Dan terus antara R pusat dan juga R cabang itu dia akan kita hubungkan menggunakan interface tunnel. Yang mana interface tunnel ini dia akan menjadi terowongan teman-teman. Nah, agar mudahnya di sini saya akan buat untuk perumpamannya ya teman-teman. Di sini kita bisa buat perumpamannya, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih yang LAN teman-teman. Nah, nanti ketika kalian pilih LAN itu dia akan memunculkan seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian label di sini kita bisa ketikkan tunnel. Lalu di sini untuk warnanya saya akan coba ubah teman-teman, misalkan jadi hijau. Kemudian kita bisa pilih di sini ya teman-teman seperti ini nanti jadinya. Nah, di sini kita akan coba taruh di antara router pusat dan juga router cabangnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam router pusat dan juga router cabangnya teman-teman. Di sini saya nyalakan terlebih dahulu. Lalu di sini untuk HTML konsolnya sudah. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam router pusatnya dan kita juga bisa masuk ke dalam router cabangnya. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman untuk proses loginnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan admin. Untuk password itu kosong dan di sini kita bisa end. Lalu untuk skip password itu kita bisa menggunakan Ctrl+C. Nah, di sini kita lakukan juga di router cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kembali ke router pusatnya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk hostname-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan masih mikrotik ya teman-teman, sedangkan di sini itu R pusat. Nah, di sini kita bisa langsung ganti saja dengan sistem identity set name sama dengan R pusat. Jadi kan di R pusat, jadi kita namain R pusat. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berubah teman-teman menjadi R pusat. Dan di sini saya akan coba ulangi masuk lagi. Kita coba di R cabangnya dulu ya teman-teman. Kita juga ubah dengan sistem identity set name sama dengan R cabang.
Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, saya akan coba masuk lagi ke dalam router satunya atau app pusatnya dan juga ke dalam R cabangnya. Kita coba bisa sistem identity print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi app pusat. Kita coba juga di R cabangnya. Nah, di sini juga sudah berubah teman-teman menjadi R cabang. Dan di sini untuk penamaannya itu kalian bisa sesuaikan ya teman-teman seperti yang kalian inginkan. Kalian itu ingin namanya itu apa, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, setelah kita ganti untuk identity-nya, sekarang kita coba untuk cek ya teman-teman. Dia itu mendapatkan IP dari ISP-nya berapa sih? Kita coba IP address print. Nah, perhatikan di sini untuk R pusat itu dia mendapatkan IP 10.0.137.227 ya teman-teman. Kemudian kita juga cek di R cabangnya IP app print. Nah, perhatikan di sini untuk router cabang itu mendapatkan IP 10.0.137.178 teman-teman. Nah, sekarang kita coba melakukan penyesuaian teman-teman atau konfigurasi pihak labnya dengan laptop kita. Nah, caranya kita bisa pergi ke command prompt. Kalian bisa ketik saja di sini. Kemudian di sini kita bisa pilih yang run as administrator. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja teman-teman, yaitu root L. Lalu patokan dari ISP-nya yaitu 10.1.0.137.0 teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan untuk masknya yaitu 255.255.255.0 karena di sini kita menggunakan /24. Kemudian kita masukkan untuk IP dari pinatlabnya teman-teman yaitu 192.168.10.155. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah oke teman-teman. Jadi antara laptop kita dan juga environment pinatlab itu dia sudah saling konfigurasi atau sudah tahu. Nah, jika sudah di sini kita akan coba remote di aplikasi Winbox-nya teman-teman. Kita bisa buka terlebih dahulu Winbox. Nah, di sini kita bisa open. Di sini saya akan coba perkecil saja teman-teman. Sini kita akan coba masuk ke dalam router cabangnya terlebih dahulu. Yang mana di sini dia mendapatkan IP 10.0.137.227. Nah, di sini kurang ya teman-teman 137. 10.0.137.227. Ini untuk router pusatnya teman-teman. Di sini untuk namanya adalah admin, kemudian untuk passwordnya kosong. Kita coba connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk masuk ke dalam Winbox router pusatnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam router cabangnya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa ke Winbox. Dan di sini kita coba perkecil terlebih dahulu. Nah, kita buka untuk R cabangnya. Di sini kita tuliskan teman-teman untuk IP yang didapatkan yaitu 10.137.172. Mohon maaf 178 teman-teman. Kemudian untuk login adalah admin dan passwordnya itu kosong. Kita coba connect. Nah, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk masuk ke dalam router cabang dan juga router pusatnya. Nah, ketika kalian tanya di sini kenapa kita tidak menggunakan ROM untuk terhubung ke router cabangnya, padahal sebelumnya itu kita menggunakan yang namanya VPROM. Nah, kalian bisa perhatikan di sini teman-teman, ketika dia langsung terhubung ke internet itu dia tidak memerlukan VPROM teman-teman, kecuali ketika si routernya itu dia tidak langsung terhubung ke internet. Jadi kita membutuhkan yang namanya VPROM. Nah, karena di sini router cabang itu dia langsung terhubung ke internet atau ISP-nya, maka kita tidak perlu login dengan menggunakan ya teman-teman. Jadi di sini kita login dengan menggunakan IP dari router cabangnya itu sendiri. Sekarang kita akan coba buat teman-teman agar si router pusat dan juga router cabang itu dia mendapatkan IP secara statik. Agar nantinya ketika kita mematikan routernya itu kita akan mendapatkan IP yang tetap ataupun nggak berubah-ubah. Nah, tadi si router ini dia mendapatkan IP otomatis dari ISP-nya teman-teman yang kita gunakan untuk masuk ke dalam Winbox-nya. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba melakukan konfigurasi teman-teman agar kedua router ini dia mendapatkan IP secara statik. Nah, sebelum itu di sini kita akan tambahkan teks terlebih dahulu teman-teman agar tidak lupa. Nah, misalkan di sini untuk router pusat itu saya akan menggunakan IP 10.0.137.146. Kemudian untuk slashnya adalah 24. Nah, di sini kita bisa perkecil saja. Lalu kita bisa taruh di sini ya teman-teman untuk router pusat. Kemudian untuk router cabang itu saya akan menggunakan IP 10.0.137.147. Kemudian untuk slashnya adalah 24 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa taruh di router cabangnya. Nah, oke, di sini kita sudah menentukan ya teman-teman untuk IP di setiap routernya. Dan sekarang kita coba melakukan konfigurasinya saja agar kedua router tersebut itu dia tidak mendapatkan IP DHCP dari ISP-nya. Nah, di sini kita mulai dari router pusatnya terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox milik router pusat. Di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu DHCP client. Nah, di sini kita bisa disable saja teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Nah, jika sudah kita bisa pergi ke menu IP lalu roots teman-teman. Nah, di sini pastikan kosong teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita coba teman-teman untuk membuat agar router pusat dan juga router cabang ini dia mendapatkan IP secara statik. Dan di sini kita akan coba pasang IP statiknya itu di terminalnya teman-teman. Di sini kita bisa langsung masuk saja ke terminalnya. Di sini kita coba di router pusatnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita bisa kembali ke awal. Kemudian di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke menu IP address.
Lalu di sini kita bisa add address sama dengan, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.146 untuk di bagian router pusatnya ya teman-teman. Kemudian slash-nya adalah 24. Lalu kita juga masukkan untuk interface-nya, yaitu di sini kita akan menggunakan Ether 1 ya teman-teman, yang mana Ether ini adalah Ether yang mengarah ke ISP-nya teman-teman. Jadi dia itu akan mengarah ke ISP yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter saja. Lalu kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP yang tadi sudah kita pasang yaitu 146. Nah, di sini juga kita perlu teman-teman untuk menambahkan atau mengkonfigurasikan untuk parameter gateway-nya. Jadi di sini itu tidak hanya IP address-nya saja, tetapi kita perlu konfigurasi juga untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya. Dan di sini kita bisa langsung masuk ya teman-teman ke IP root. Nah, kemudian di sini kita coba print. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk gateway-nya belum ada teman-teman. Nah, perhatikan ini kan gateway yang mengarah ke internet ya teman-teman, tetapi di sini bukan yang mengarah ke internet teman-teman. Nah, ini kan belum ada, makanya dari itu kita perlu tambahkan teman-teman untuk gateway tersebut. Nah, kita bisa langsung saja teman-teman add gateway sama dengan. Di sini kalian jangan bingung ya teman-teman ketika ingin melihat gateway-nya. Caranya itu kalian bisa masuk ke dalam virtual machine kalian. Nah, di sini teman-teman, di bagian sini, nah ini kursornya hilang ya teman-teman. Nah, di bagian yang user login in, kalian bisa lihat itu kan ada 3, ada IP address for VNet 0, kemudian ada IP address for VNet NAT, kemudian yang terakhir ada IP address for token. Nah, di sini kita menggunakan yang kedua teman-teman, yaitu IP address for VNet NAT, yaitu dengan IP 10.0.137.1. Nah, di sini untuk IP tersebut itu dijadikan sebagai gateway-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja. Kita bisa masuk ke sini. Lalu untuk gateway-nya tadi adalah 10.0.137.1 ya. Di sini kita enter. Nah, kita coba print lagi teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk gateway yang 10.0.137.1. Nah, kita juga lanjut ya teman-teman untuk konfigurasikan yang parameter DNS-nya. Nah, kita bisa langsung pergi ke menu IP DNS. Langsung saja di sini set servers sama dengan, dan kita bisa masukkan IP dari google teman-teman yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita enter, lalu kita juga print. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk IP DNS ya. Nah, di sini juga kita coba ya teman-teman untuk pin 88. Apakah bisa? Seharusnya sudah bisa ya teman-teman, karena kita sudah tambahkan untuk IP DNS-nya. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, di sini untuk wifi saya mati. Saya coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba kembali ya teman-teman untuk pin 88. Apakah bisa? Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk memberikan IP statik di router pusatnya. Nah, sekarang kita lanjut di router cabangnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa reconnect terlebih dahulu. Tadi kan ketika kita mendisable untuk router pusat itu kan kita menggunakannya atau lewatnya itu adalah lewat Winbox ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk disable yang router cabang melalui VNet Lab terminalnya saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke IP DHCP client. Maaf, IP DHCP strip client. Kemudian kita enter dan kita coba print. Nah, perhatikan di sini masih aktif ya teman-teman, atau masih ada untuk IP dari ISP-nya yaitu 10.0.137.178. Nah, di sini agar si router cabang itu tidak mendapatkan IP dari ISP-nya, maka dari itu di sini kita bisa disable teman-teman untuk IP DHCP kliennya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa langsung ketikkan saja disable number sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini untuk IP yang kita dapatkan dari ISP itu dia berada di nomor 0 ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Jadi di sini itu sama ya teman-teman ketika kita lewat Winbox seperti di router pusatnya tadi. Tetapi ketika di Winbox itu kan kita tinggal klik-klik saja teman-teman. Sedangkan kalau kita di router cabang di terminalnya itu kita harus mengetik teman-teman atau secara CLI. Nah, di sini kita bisa enter, lalu kita coba print. Nah, perhatikan di sini sudah tidak ada teman-teman untuk IP yang kita dapatkan dari ISP-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan konfigurasi agar si router cabang mendapatkan IP secara sah. Nah, sama seperti di router pusat teman-teman. Jadi di router cabang juga kita akan mengkonfigurasikan untuk IP address-nya, kemudian untuk gateway dan juga untuk DNS servernya. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP address-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam IP address, lalu kita add address sama dengan, lalu kita bisa masukkan IP-nya teman-teman. Nah, di sini untuk tercabang itu kita akan menggunakan IP 10.0.137.147 teman-teman. Kita bisa masuk 10.137.147 dan slash-nya adalah 24 dan kita masukkan untuk interface-nya sama dengan Ether 1. Nah, di sini untuk yang mengarah ke ISP di router cabang sama teman-teman yang menggunakan Ether 1. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung enter saja. Kita coba untuk print. Nah, perhatikan di sini sudah ada teman-teman. Kita lanjut untuk konfigurasikan untuk IP dari gateway-nya, yaitu di sini kita bisa masuk ke dalam IP root, lalu kita bisa enter dan kita bisa masukkan untuk gateway-nya yaitu add gateway sama dengan 10.0.1
0.137.1 ya teman-teman. Untuk gateway-nya sama seperti di router pusat, yaitu di sini kita menggunakan yang 10.0.137.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja, lalu kita print. Nah, oke, di sini sudah ada untuk gateway-nya. Sekarang kita coba untuk konfigurasikan yang IP DNS-nya, teman-teman. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam IP DNS, lalu kita bisa langsung konfigurasikan saja, yaitu set servers sama dengan kita masukkan IP DNS dari Google-nya, yaitu 8.8. Kemudian kita coba print lagi, apakah sudah ada? Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Kita coba exit dan kita coba untuk pin 88, apakah dia sudah bisa atau belum? Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk connect ke dalam inbox-nya dengan IP statik yang tadi sudah kita pasang, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk router pusatnya terlebih dahulu. Di sini untuk router pusat itu kan dia mendapatkan IP 10.0.137.146 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk saja. Lalu kita coba cancel di sini dan kita coba masuk 10.0.137.146. Nah, di sini untuk loginnya adalah admin dan passwordnya confirm ya teman-teman. Kita coba connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk masuk ke dalam inbox router pusatnya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam router cabangnya dengan IP. Kita bisa cancel dulu. Yang mana tadi untuk router cabang itu dia mendapatkan IP 10.0.137.147 teman-teman. Kemudian untuk login adalah admin dan passwordnya kosong. Kita coba connect. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil masuk ke dalam router cabang dan juga ke dalam router pusatnya dengan menggunakan IP statik yang tadi sudah kita berikan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu EOIP konfigurasi. Nah, setelah tadi kita sudah setting mengenai topologinya, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya teman-teman. Tetapi sebelum itu di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman mengenai EOIP ataupun salah satu jenis tunneling, yaitu EOIP. Nah, EOIP ataupun Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah teman-teman untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, mungkin kita langsung konfigurasikan saja untuk EOIP-nya teman-teman agar kalian lebih paham. Tetapi teman-teman di sini ketika kalian menggunakan yang EOIP, maka nantinya untuk VPC 1 dan VPC 2 itu dia harus mendapatkan atau menggunakan network yang sama teman-teman. Dan di sini kita bisa add text terlebih dahulu teman-teman untuk network yang nanti kita gunakan untuk VPC-nya, yaitu 192.168.1.0/nya adalah 24 ya teman-teman. Jadi nantinya antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia akan mendapatkan IP dengan network ini ya teman-teman. Jadi networknya adalah 192.168.1.0. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan di router pusatnya terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router pusatnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke bagian interface teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke yang EOIP tunnel. Nah, di sini kita bisa add saja. Nah, di sini kita akan coba untuk buat tunnel teman-teman atau terowongannya. Nah, jadi kita itu akan coba untuk membuat terowongan yang ini teman-teman, yang mengarah dari router pusat ke router cabang ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa langsung saja, misalkan untuk namanya di sini adalah EOIP tunnel to cabang ya teman-teman, karena di sini di pusat maka di sini untuk namanya adalah to cabang. Jadi dari router pusat itu ingin ke router cabang. Kemudian untuk tipenya adalah EOIP tunnel. Kemudian di sini untuk root address-nya adalah IP dari si router cabangnya teman-teman, yaitu 10.0.137.147. Nah, kalau misalkan hal ini itu diimplementasikan, itu dia harus menggunakan IP-nya itu IP public teman-teman. Sedangkan IP yang di sini atau yang kita gunakan itu dia merupakan IP privat. Tapi di sini nggak apa-apa ya teman-teman, karena hanya untuk pembelajaran saja. Jadi di sini kita bisa anggap bahwasanya IP yang kita gunakan ini adalah IP public. Nah, di sini untuk tunnel ID-nya di sini misalkan saya pakai 100 saja. Lalu di bagian ARP itu kita bisa pilih yang enable teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung play dan oke saja teman-teman. Nah, di sini nantinya itu pastinya akan ada tulisan atau huruf R-nya teman-teman. Karena di sini untuk R cabangnya itu belum konfigurasi, maka di sini belum ada teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa langsung pergi ke router cabangnya. Kita coba pergi ke bagian interface, lalu kita juga bisa masuk ke dalam EOIP tunnel. Lalu kita bisa langsung pilih saja teman-teman. Di sini misalkan untuk namanya adalah EOIP tunnel to pusat, karena di sini di cabang maka dia akan perginya ke pusat ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya adalah EOIP tunnel, untuk ARP-nya enable, kemudian untuk tunnel ID-nya itu kita samakan saja yaitu 100. Kemudian untuk bagian remote address-nya itu kita masukkan IP dari router pusatnya teman-teman, yaitu 10.0.137.146 seperti ini. Dan di sini untuk tunnel ID itu harus sama ya teman-teman seperti di router pusatnya. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply dan oke. Kita tunggu sebentar.
Nah, perhatikan di sini sudah ada tulisan R ya teman-teman, atau huruf R, yang artinya ini sudah running. Nah, sekarang di sini kita coba pergi ke terminalnya. Kita coba skip saja. Nah, di sini kita coba untuk ping ke dalam router pusatnya teman-teman yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ping 10.0.137.146. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, nantinya ketika kita coba dari router pusat ke router cabang itu juga sudah bisa teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu EOIP menghubungkan antar layar. Nah, kalau kalian lihat di sini antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terhubung satu sama lain teman-teman. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba agar VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa berkoneksi atau bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, agar bisa saling berkomunikasi itu untuk networknya harus sama ya teman-teman. Intinya ketika kita menggunakan EOIP itu ketika klien di router pusat dan klien di router cabang itu dia harus menggunakan network yang sama. Nah, nantinya juga kita akan gabungkan teman-teman Ether 2 dan juga IP tunnel ataupun ID tunnel yang berada di sebelah sini teman-teman. Jadi di area sini itu kita akan jadikan satu bridge atau satu interface saja. Begitu juga di router cabang ya teman-teman, kita akan gabungkan Ether 2 dan juga ID atau IP tunnel di sebelah sini. Kita akan gabungkan dia menjadi satu bridge atau satu interface saja. Nah, langsung saja di sini kita bisa masuk ke dalam winbox router pusat. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge teman-teman. Nah, di bagian sini kita bisa add. Nah, di sini misalkan untuk namanya adalah bridge EOIP. Kemudian untuk tipenya adalah bridge ya teman-teman. Kita bisa langsung apply dan oke. Kemudian kita bisa pergi ke dalam menu ports. Nah, di sini kita bisa gabungkan terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah untuk Ether 2 ya teman-teman yang mengarah ke VPC 1. Kita bisa buka saja. Nah, di sini untuk Ether 2. Kemudian di sini untuk namanya atau untuk bridge-nya adalah bridge yang tadi sudah kita buat ya teman-teman, yaitu bridge EOIP. Nah, di sini kita bisa langsung apply lalu oke. Kemudian kita juga akan tambahkan atau akan gabungkan untuk area yang sebelah sini ya teman-teman, atau IP tunnelnya. Nah, kita bisa langsung tambahkan saja, kita add. Dan di sini untuk ethernya atau untuk interface itu kita pilih yang EOIP tunnel to cabang teman-teman. Jadi dia itu yang mengarah ke cabang. Kemudian di sini untuk bridge-nya adalah yang bridge EOIP. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, di sini untuk di router pusat sudah, kita lanjut di router cabangnya ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kita akan coba buat terlebih dahulu untuk bridge-nya teman-teman. Kalian bisa pergi ke menu bridge. Nah, kita bisa langsung add saja. Di sini untuk namanya mungkin saya samakan saja, yaitu bridge EOIP. Lalu untuk tipenya adalah bridge, kita bisa langsung apply dan oke. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja untuk bridge yang akan kita gabungkan, yaitu yang pertama adalah Ether 2 ya teman-teman. Karena di sini untuk di add cabang itu dia juga menggunakan Ether 2. Kalian bisa perhatikan di sini dia menggunakan Ether 2 dan juga kita akan gabungkan yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung kembali saja Ether 2, kemudian untuk bridge-nya adalah EOIP. Kita bisa apply lalu oke. Dan kita bisa gabungkan lagi untuk yang mengarah ke pusatnya ya teman-teman, yaitu yang EOIP tunnel untuk pusat yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini untuk bridge-nya adalah bridge EOIP. Kita bisa langsung apply dan oke. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi bridge-nya. Nah, sekarang kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita tinggal pasang saja teman-teman untuk IP di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini saya akan coba add text ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk VPC 1 itu dia akan mendapatkan IP 192.168.1.6. Kita bisa langsung seperti ini saja. Kita taruh di VPC 1. Kemudian untuk VPC 2 itu saya akan gunakan IP 192.168.1.7. Lalu kita bisa taruh di sebelah sini teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya kurang /24, jadi kita harus menggunakan /24 biar kalian nggak bingung. Di sini juga ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Di terminalnya kita mulai dari VPC 1. Di sini kita bisa ketikkan IP, lalu kita masukkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.1.6. Kemudian slashnya adalah 24. Nah, biasanya itu kita juga tambahkan ya teman-teman untuk parameter gateway-nya. Nah, tetapi untuk di video kali ini atau untuk pembahasan yang EOIP ini itu kita tidak dulu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk tambahkan parameter gateway-nya. Jadi kita bisa tuliskan IP-nya saja teman-teman. Kita bisa langsung enter. Kita tunggu sebentar.
Lalu kita coba cek IP-nya apakah sudah ada show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman 1.6. Kita coba lakukan juga di VPC 2. Kita ketikkan IP, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.7. Kemudian slashnya adalah 24, dan untuk gateway-nya jangan dulu ya teman-teman, kita bisa enter saja. Kita coba cek show IP. Nah, di sini sudah ada teman-teman 1.7. Jadi di VPC 1 itu dia mendapatkan IP 1.6, dan di VPC 2 itu dia mendapatkan IP 1.7. Nah, di sini kita akan coba ping teman-teman dari VPC 2 ke VPC 1-nya dengan IP 1.6. Nah, di sini kita bisa langsung saja ping 192.168.1.6. Apakah dia sudah bisa? Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Tetapi teman-teman, di sini ketika kita disable untuk masing-masing panelnya itu baik di router pusat maupun di router cabang, itu pastinya untuk VPC itu dia tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Atau antara VPC 2 dan juga VPC 1 itu dia tidak bisa saling berkomunikasi lagi. Jadi ketika di router pusat atau di router cabang itu IP tunnelnya kita disable, itu pasti VPC 1 dan juga VPC 2 itu tidak bisa berkomunikasi teman-teman. Nah, kita coba saja di router pusatnya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu interface. Nah, di bagian ini kita coba disable. Nah, kita coba disable, lalu kita coba ping kembali teman-teman. Apakah dia bisa? Kita coba sama ya teman-teman di VPC 2-nya. Dan di sini kan tidak bisa ya teman-teman, dia mengeluarkan not reachable. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan kembali atau kita enable lagi di router pusatnya. Dan di sini kita bisa enablekan lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa enable yang untuk cabangnya. Nah, kemudian kita coba ping kembali teman-teman. Apakah dia sudah bisa atau belum? Kita coba ping kembali. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Jadi intinya ketika kita matikan untuk IP tunnel di router pusat maupun di router cabang, itu nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu masih sama, kita akan membahas EOIP ya teman-teman. Tetapi di pembahasan kali ini kita akan coba untuk client connect to internet. Jadi teman-teman, antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa terkoneksi ke internet. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba agar client tersebut atau VPC tersebut itu bisa connect ke internet. Nah, jadi di sini ketika para VPC atau client itu kita coba untuk ping 88 atau ping ke internet itu belum bisa teman-teman, karena kedua VPC tersebut itu dia belum terkoneksi ke internet. Nah, maka dari itu di pembahasan kali ini kita akan coba agar si client atau para VPC itu dia bisa ping 88 ya teman-teman, atau connect ke internet. Nah, sebelumnya itu kan kita masih bingung ya teman-teman untuk pasang gateway di masing-masing VPC-nya. Itu kita harus pakai Ether yang mana sih? Yang mana di sini kan ada dua Ether ya teman-teman, yaitu ada Ether 2 dan juga ada Ether yang EOIP to cabang, dan di sini juga itu ada yang EOIP to pusat. Jadi dia itu ada dua Ether, yaitu Ether 2 dan juga yang mengarah ke tunnelnya masing-masing teman-teman. Dari pusat itu mengarah ke cabang dan juga dari cabang mengarah ke pusat. Nah, karena di sini untuk Ether 2 dan juga yang Ether to pusatnya atau Ether tunnelnya itu kan kita sudah sambungkan teman-teman atau sudah kita gabungkan. Jadi untuk gateway-nya itu kita menggunakan Ether yang bridge teman-teman, yang sudah kita gabungkan sebelumnya. Nah, karena di sini untuk Ether 2 dan juga Ether yang to cabang itu kan kita sudah gabungkan ya teman-teman menjadi satu interface. Nah, maka dari itu di sini untuk gateway-nya itu kita gunakan IP yang sudah kita gabungkan tadi teman-teman, atau interface yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, langsung saja di sini kita bisa pergi ke Winbox R pusat ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP, kita hapus dulu di sini. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa pergi ke menu addresses. Nah, di sini kita bisa add saja teman-teman, misalkan 192.168.1.1/nya adalah 24. Kemudian untuk Ethernya seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba menggunakan yang sudah kita gabungkan tadi teman-teman, yaitu yang di sini antara Ether 2 dan juga yang tunnel itu kan kita sudah gabungkan, yang mana tadi untuk namanya adalah bridge EOIP teman-teman. Jadi di sini kita bisa gunakan yang bridge EOIP. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan saja teman-teman. Jadi kalian itu menggabungkannya antara Ether 2 dan juga yang tunnel ini itu menggunakan nama apa? Karena di sini punya saya menggunakan bridge yang EOIP, maka di sini saya pilih yang ini ya teman-teman. Kita bisa langsung apply. Oke. Nah, di router cabangnya juga kita lakukan ya teman-teman seperti tadi. Kita bisa pergi ke menu IP lalu addresses. Nah, di sini kita tambahkan misalkan untuk gateway-nya adalah 192.168.1.2 slashnya adalah 24. Kemudian untuk interface-nya sama yang tadi sudah kita gabungkan, yaitu bridge EOIP. Kemudian kita bisa play lalu oke. Sekarang kita akan coba untuk ping ya teman-teman dari VPC 1 ke gateway-nya. Yang mana di sini kan VPC 1 itu kan dia terhubungnya ke router pusat ya teman-teman. Jadi untuk gateway di router pusat itu tadi adalah 192.168.1.1. Kita coba saja di sini ping 192.168.1.1. Kita enter.
Nah, perhatikan di sini bisa teman-teman. Nah, kita coba juga di VPC 2 yang mana tadi untuk gateway-nya adalah 1.2. Kita coba ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Jadi VPC 1 dan VPC 2 itu dia sudah bisa untuk ping ke gateway-nya masing-masing. Nah, barulah ketika dia sudah bisa ping ke gateway-nya masing-masing, kita coba untuk konfigurasikan yang akses internetnya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa pergi ke router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP lalu firewall teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke bagian NAT yang sebelah sini. Kita bisa add. Untuk chain-nya adalah SRC. Nah, kemudian di sini untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1 ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke ISP, yaitu yang sebelah sini. Kalian bisa lihat di sini dari router pusat, ketika ingin internetan itu dia mengarahnya atau menggunakannya adalah Ether 1. Maka dari situ di sini kita bisa gunakan yang Ether 1 teman-teman. Lalu kita bisa pindah ke menu action. Di bagian sini kita bisa gunakan yang Masquerade. Kita bisa apply, lalu oke, kita juga lakukan ya teman-teman di router cabangnya. Kita coba hapus terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP lalu firewall, kemudian kita pergi ke bagian NAT dan kita bisa add teman-teman. Untuk chain-nya masih sama, yaitu SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1 ya teman-teman, yaitu yang mengarah keluar ke ISP. Kemudian di bagian action kita bisa pilih yang Masquerade teman-teman, lalu kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk konfigurasi internetnya ataupun untuk konfigurasi NAT-nya. Nah, sekarang waktunya pengujian teman-teman. Kita bisa pergi ke terminalnya. Kita coba di VPC satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk show IP terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pasang ya teman-teman untuk IP-nya, yang mana IP-nya adalah 1.6. Tetapi di sini untuk parameter gateway dan juga DNS-nya itu masih kosong ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu teman-teman untuk gateway dan juga DNS-nya. Nah, di sini kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk pasang gateway itu seperti kita menambahkan IP yang tadi teman-teman, 192.168.1.6 kemudian /24, dan barulah di sini kita bisa tambahkan untuk gateway-nya, yaitu 192.168.1.1/24 ya teman-teman, karena ini di VPC 1, yang mana VPC 1 itu terhubungnya ke router pusat, jadi dia menggunakan gateway 1.1. Kita bisa enter, lalu kita juga bisa pasang untuk IP DNS nya dengan IP DNS, lalu kita bisa masukkan untuk IP DNS routernya, yaitu 88. Kemudian kita coba show IP. Nah, oke, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kita coba lakukan juga di VPC 2-nya. Kita show IP, lalu kita coba tambahkan untuk gateway-nya. Nah, caranya kalian bisa ketikkan IP, lalu kalian masukkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.1.7/24, lalu kita bisa masukkan untuk gateway-nya, yaitu 192.168.1.2, kemudian /24, kemudian kita enter, lalu kita coba untuk pasang IP DNS-nya teman-teman, IP DNS 88. Lalu kita coba show IP. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Dan di sini untuk VPC 2 dan VPC 1-nya sudah ya teman-teman. Kita coba untuk ping 88, apakah dia sudah bisa internetan atau belum. Nah, perhatikan di sini di VPC 1 itu dia bisa internetan ya teman-teman. Kita coba juga di VPC 2-nya. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya teman-teman untuk menghubungkan antara VPC 1 dan juga VPC 2 agar bisa terkoneksi satu sama lain dan juga agar mereka bisa melakukan ping internet. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu PPP atau Point to Point Protocol. Nah, di sini kita akan bahas mengenai konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Point to Point Protocol atau PPP ini merupakan salah satu jenis VPN tunneling teman-teman, yang mana dia itu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda dengan menggunakan atau dengan melalui internet. Yang mana PPP ini dia juga dapat menyediakan autentifikasi koneksi, enkripsi, dan juga kompresi. Jadi bisa dibilang bahwasanya jenis PPP ini itu dia lebih aman teman-teman dari jenis yang sebelumnya, yaitu yang EOIP. Nah, kemudian ada banyak router juga teman-teman yang mendukung PPP tunnel ini, yaitu seperti PPPoE, kemudian STP, L2TP, PPTP, dan juga lain sebagainya. Jadi di sini PPTP itu dia termasuk ke dalam jenis point to point protokol teman-teman. Jadi teman-teman, PPTP ini yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu PPTP konfigurasi. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan bahwasanya PPTP ini dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Karena di sini untuk PPTP itu dia digunakan untuk menghubungkan yang berbeda network, maka di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Di sini untuk di router pusat itu saya menggunakan network 1.0 dan di router cabangnya saya menggunakan yang 2.0. Nah, untuk PPTP sendiri itu dia bekerja layaknya
namanya klien dan juga server. Jadi nantinya itu harus ada yang menjadi server dan juga ada yang menjadi kliennya. Ya, di sini untuk yang akan menjadi server itu adalah router pusatnya ya teman-teman. Kemudian yang akan jadi kliennya adalah R cabangnya atau router cabangnya. Nah, tapi sebelum itu di sini karena keduanya itu berbeda network, maka kita itu harus tambahkan IP terlebih dahulu teman-teman di header 2-nya. Baik itu di router pusat maupun di router cabangnya ya teman-teman. Yang mana nantinya IP tersebut atau IP yang akan kita tambahkan itu dia akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke Winbox saja ya teman-teman. Di sini kita akan mulai di router pusatnya sebagai servernya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam menu IP lalu addresses. Nah, di sini kan untuk sebelumnya kan sudah ada ya teman-teman yang bridge EOIP. Nah, di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1/24 teman-teman. Kemudian untuk ethernya di sini kita bisa pilih yang ether 2. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, kita juga akan membuat DHCP servernya ya teman-teman agar nantinya si klien atau si VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita coba di router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP lalu DHCP server dan kita bisa pergi ke menu DHCP setup teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti yang mengarah ke VPC ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini yang mengarah ke VPC itu dia menggunakan ether 2. Jadi di sini kita bisa gunakan ether 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Nah, perhatikan di sini gagal ya teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu di bridge-nya. Sebelumnya kan kita sudah gabungkan ya teman-teman. Kita coba disable saja. Lalu kita bisa kembali. Nah, di sini kita bisa pergi ke DHCP setup, kita bisa ganti ether 2, kemudian kita next. Nah, di sini sudah bisa teman-teman, kita next. Lalu di sini adalah gateway-nya, kemudian ini ring-nya, kita next. Nah, di sini untuk DNS-nya juga kita next. Di sini kita next saja. Nah, oke, sudah teman-teman. Kita juga lakukan di router cabangnya. Nah, di sini kita bisa buka. Nah, kita bisa tambahkan untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk bridge EOIP itu kita bisa hapus saja, lalu kita bisa add lagi. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 192.168.1. Kemudian untuk ethernya itu kita pilih yang mengarah ke klien ya teman-teman, yaitu ether 2. Di sini jangan lupa pakai /24 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, ini sudah teman-teman. Sekarang kita buat untuk DHCP servernya. Kita pergi menu IP lalu DHCP server. Dan di sini ya teman-teman di bagian DHCP setup. Kita coba di ether 2-nya. Oh ya teman-teman, di sini kita harus disable terlebih dahulu untuk yang di bridge-nya karena sebelumnya itu sudah kita gabungkan ya teman-teman. Kita disable terlebih dahulu, lalu kita kembali ke menu IP lalu DHCP server dan kita pilih yang DHCP setup. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi ether 2. Kita coba next. Ini adalah untuk address-nya, kita next. Di sini untuk gateway-nya, di sini untuk rank IP-nya teman-teman. Kita bisa next. Ini DNS server, kemudian kita next. Nah, oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, jika sudah, sekarang kita coba melakukan pengujian untuk DHCP servernya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu untuk VPC 2-nya juga. Kita coba di VPC 1-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan IP DHCP. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia mengeluarkan output LoRa ya teman-teman. Nah, kita coba show IP. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk IP-nya. Kita coba di VPC 2, kita coba IP DHCP. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga dia pasti akan memunculkan output LoRa ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba show IP. Nah, di sini untuk VPC 2 itu dia mendapatkan IP 2.254, kemudian di VPC 1 itu dia mendapatkan IP 1254. Nah, barulah sekarang kita dapat melakukan konfigurasi untuk PPTP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai dari router pusatnya ataupun router sebagai servernya. Dan di sini di router pusatnya atau di router sebagai servernya kita bisa pergi ke PPP, kemudian kita bisa pergi ke menu PPTP server yang ini. Nah, di sini kita bisa checklist teman-teman di bagian enable-nya. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, kita akan buat agar nantinya si PPTP klien atau router cabangnya ketika connect ke tunnelnya itu dia akan menggunakan autentikasi username dan juga password. Maka dari itu di sini kita akan buat untuk username dan juga passwordnya ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa masuk ke dalam menu secret yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi PPTP strip Talita. Nah, kemudian untuk passwordnya di sini saya akan gunakan 12345 ya teman-teman. Nah, di sini kan nggak kelihatan. Nah, di sini kita bisa buat agar kelihatan di bagian hit password itu checklistnya kita hilangkan ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini sudah kelihatan. Lalu di bagian service di sini kita bisa pilih yang PPTP. Nah, kemudian untuk local address-nya itu merupakan IP dari si PPTP tunnelnya teman-teman. Nah, kalau misalkan remote address itu adalah IP PPTP tunnel si router cabangnya. Jadi kalau local address itu merupakan IP router pusatnya, sedangkan
sedangkan kalau yang remote itu adalah IP si router cabangnya. Nah, biar mudah di sini saya akan coba add text terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP panelnya. Nah, di sini kita bisa text, lalu untuk IP-nya misalkan 10.10.10.1. Nah, ini adalah untuk IP panel router pusat teman-teman. Kemudian di sini kita buat lagi untuk router cabangnya, misalkan 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa taruh di sini ya teman-teman, ini adalah IP dari router cabangnya atau IP tunnel si router cabangnya. Nah, baru di sini kita bisa langsung definisikan saja teman-teman untuk local address yang itu adalah IP milik si setternya atau IP PPTP tunnel di router pusatnya. Yang mana tadi untuk IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk remote address-nya itu merupakan IP dari cabangnya ya teman-teman atau dari kliennya, yaitu IP tunnel yang berada di bagian sini teman-teman, IP tunnel dari si router cabangnya yaitu 10.10.2. Sini kita bisa langsung tuliskan saja 10.10.10.2. Kemudian kita bisa langsung play dan oke. Nah, sekarang kita juga lakukan di router cabangnya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu PPP. Nah, lalu di bagian interface ini kita bisa langsung add saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa add yang PPTP client. Nah, di sini untuk di bagian generalnya itu saya biarkan default saja teman-teman. Kita fokus di bagian dial out-nya saja. Nah, di bagian sini, nah di sini karena si servernya adalah R pusat, maka kita gunakan untuk IP yang statiknya itu adalah IP milik R pusat ya teman-teman. Jadi bukan IP PPTP tunnel yang sebelumnya. Jadi di bagian connect to itu kita gunakan IP yang ini teman-teman, bukan IP yang ini, tetapi IP yang 10.0.137.146. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja di bagian connect to-nya, yaitu 10.0.137.146. Nah, di sini untuk usernya saya akan gunakan PPTP Strip Talita. Nah, ini tuh harus sama ya teman-teman seperti sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian untuk passwordnya juga harus sama, yaitu 1-5. Di sini punya saya, kita coba hilangkan. Nah, oke, di sini sudah kelihatan. Kemudian untuk profilnya di sini kita bisa pilih yang default saja ya teman-teman. Lalu kita bisa apply dan oke. Jika di sini sudah mengeluarkan huruf R ya teman-teman atau running. Nah, di sini kita coba bisa cek saja teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP lalu addresses. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP dari si tunnelnya, yaitu yang 10.2 atau IP yang berada di router cabangnya. Nah, sekarang kita coba pergi lagi ke router pusatnya. Nah, kita coba masuk ke dalam terminalnya ya teman-teman. Di sini kita bisa skip saja. Lalu kita coba ping ke dalam 10.10.10.2 atau IP tunnel dari si router cabangnya teman-teman atau PPTP kliennya. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi antara si router pusat dan juga router cabang atau antara si server dan klien itu dia sudah bisa saling berkomunikasi. Lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu masih sama mengenai PPTP. Tetapi di sini kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga tes koneksi teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi teman-teman, atau dia itu belum bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja. Misalkan kita coba cek di router pusatnya ya teman-teman. Kita coba untuk IP route print. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa perhatikan saja di sini untuk network yang arah 2.0 itu belum ada ya teman-teman. Ini hanya ada yang 1.0 yang ke sini, kemudian yang 10.2 yaitu yang di sini untuk IP tunnelnya, dan 137.0 teman-teman yaitu yang di arah dia sendiri ya teman-teman. Sedangkan untuk yang 2.0 itu belum ada. Maka dari itu di sini ketika VPC 1 dan 2 ingin bisa saling komunikasi, maka kita harus konfigurasikan terlebih dahulu teman-teman untuk IP route-nya. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mode yang CLI. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan di router pusatnya. Kita bisa masuk ke dalam router pusatnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP route, lalu kita enter dan kita ketikkan add DST strip address sama dengan 192.168.2.0. Kalian bisa lihat di sini gimana ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia itu kan ingin ke arah sini 2.0. Maka di sini untuk DSD address-nya atau tujuannya itu juga kita masukkan ke 2.0 yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita jangan lupa kasih /24. Kemudian kita juga masukkan untuk gateway-nya. Nah, gateway ini lewatnya ya teman-teman. Nah, di sini ketika dari router pusat ingin ke 2.0 itu dia akan melewati sini teman-teman, 10.10.10.2 atau IP tunnel dari router cabangnya. Dan di sini kita bisa langsung tuliskan saja 10.10.10.2. Kemudian kita bisa enter dan kita coba print ya teman-teman.
Nah, perhatikan di sini sudah ada teman-teman untuk yang arah VPC 2 yaitu yang 2.0, yang mana di sini informasinya adalah AS ataupun aktif statik. Nah, sekarang kita juga akan lakukan di router cabangnya teman-teman, karena sama di router cabangnya itu dia juga belum ada yang arah VPC 1 ataupun yang network 1.0. Maka dari itu di sini kita perlu tambahkan secara manual ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba tambahkan melalui Winbox saja teman-teman. Nah, di sini saya akan coba hilangkan terlebih dahulu. Kita langsung saja kita bisa pergi ke menu IP lalu root. Nah, di bagian sini kita bisa langsung add saja teman-teman, yang mana tujuan kita adalah ke 192.168.1.0 lalu slashnya adalah 24 ataupun arah VPC 1 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway atau lewatnya, ketika dari router cabang ingin ke VPC 1 maka dia akan lewat IP tunnel dari router pusatnya teman-teman, yaitu 10.1. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja 10.10.10.1. Kemudian di sini kita bisa langsung play dan oke. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman untuk yang arah VPC 1 yaitu dengan informasi AS ataupun aktif statik. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping dari VPC 1 ke VPC 2-nya terlebih dahulu. Kita coba di VPC 1 ke dalam VPC 2. Yang mana di sini VPC 2 itu dia mendapatkan IP 2.254. Kita bisa langsung masukkan saja. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini sudah bisa teman-teman. Sekarang kita balik dari VPC 2 ke VPC 1. Yang mana di sini VPC 1 itu dia mendapatkan IP 192.168.1.254. Kita coba saja di VPC 2-nya. Ping 192.168.1.254. Kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini juga kita coba ya teman-teman, apakah si VPC ini bisa ping internetan atau enggak, atau bisa internetan atau enggak sih? Kita coba saja ping 88. Nah, di sini bisa teman-teman. Jadi VPC 2 itu dia bisa internetan. Kita coba di VPC 1 apakah dia juga bisa internetan. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi VPC 2 dan VPC 1 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi dan juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman untuk yang VPN tunneling yang jenis PPTP. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai L2TP teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dan juga setting topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman untuk konsep dari L2TP. Nah, jadi teman-teman, L2TP adalah salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik. Yang mana L2TP ini singkatan dari Layers 2 Tunneling Protocol. Jadi dia itu ada hubungannya dengan Layers 2 baik di TCP/IP model maupun di OSI model. Nah, dari segi security atau keamanan untuk L2TP itu dia lebih unggul daripada yang PPTP. Nah, agar kalian paham di sini kita bisa langsung saja teman-teman untuk siapkan topologinya. Nah, jadi sama teman-teman seperti PPTP bahwasanya L2TP juga berbasiskan server dan juga klien. Seperti sebelumnya di sini yang akan jadi server adalah si router pusatnya ya teman-teman. Kemudian yang akan jadi klien adalah si router cabangnya. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya agar si router pusat dan juga router cabang itu dia kosongan ataupun bersih dari konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP ya teman-teman, lalu addresses. Nah, di bagian ini teman-teman yang PPTP yang ini kita bisa hapus saja. Nah, oke, di sini sudah. Lalu di sini kita bisa pergi ke menu PP, lalu di interface ini juga kita hapus teman-teman. Nah, di secret kan tadi sudah kita hapus ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke bagian interface, di sini juga bisa kita hapus. Lalu kita juga bisa pergi ke menu IP, lalu routes. Yang ini. Nah, di sini di bagian yang ini kan sudah unreadable ya teman-teman. Kita bisa langsung hapus saja. Nah, oke, di sini di router pusat sudah bersih ya teman-teman atau sudah kosongan. Sekarang kita coba pergi ke router cabangnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini sudah tidak ada teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke menu PPP ya teman-teman. Nah, di sini di bagian interface itu yang ini kita bisa hapus saja. Kita coba pergi ke secret. Nah, di sini tidak ada teman-teman. Nah, jika di sini tidak ada, kita bisa langsung pergi ke IP lalu routes. Nah, di sini yang S ini kan sudah unreadable ya teman-teman karena sebelumnya itu sudah kita hapus. Nah, di sini kita bisa hapus juga. Nah, di sini juga sudah kosongan ya teman-teman atau sudah bersih untuk di router cabangnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-10 yaitu L2TP IPsec, yaitu kita akan coba melakukan konfigurasinya teman-teman. Setelah tadi kita sudah melakukan untuk setup topologi dan juga konsepnya, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya. Nah, jadi teman-teman untuk L2TP itu bisa kita sandingkan dengan yang namanya IPsec agar nantinya dia itu lebih secure ataupun keamanannya lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa mulai dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa pergi saja ke menu PPP ya teman-teman. Lalu di bagian interface itu kita bisa masuk ke dalam L2TP server. Nah, di bagian enable itu kita bisa checklist saja ya teman-teman. Lalu di sini untuk yang use IPsec
IPsec itu kita bisa pilih yes ya teman-teman, karena di sini kita akan menggunakan IPsec agar nantinya keamanan kita itu lebih aman ataupun lebih secure. Nah, di sini untuk IPsec scriptnya itu terserah teman-teman mau diisi apa saja. Di sini saya akan isi script saja seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung play dan oke ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kita akan menggunakan autentifikasi username dan juga password. Maka dari itu kita bisa pergi ke bagian menu yang secret dan di sini kita bisa langsung add saja teman-teman. Nah, di sini untuk namanya saya akan gunakan L2TP. Kemudian di sini untuk passwordnya saya akan gunakan 12345 dan di sini untuk servicenya kita bisa pilih yang L2TP ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya saya akan menggunakan kecil semua seperti ini. Kemudian untuk profilnya di sini saya akan gunakan yang profile encryption ya teman-teman, yang ini. Kemudian di sini untuk local address itu adalah IP milik tunnelnya teman-teman. Jadi yang ada di sebelah sini. Untuk lokalnya itu yang berada di sini teman-teman, atau di router pusatnya. Jadi ini adalah IP tunnel yang ada di router pusatnya. Kemudian nantinya untuk remote address adalah untuk IP yang berada di router cabangnya teman-teman, IP yang berada di router cabangnya yaitu yang bagian ini. Nah, di sini saya akan coba tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini untuk R pusat itu saya akan gunakan IP 172.16.1.1 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian router cabangnya itu saya akan gunakan IP 172.168.172 16.1.2. Nah, di sini kita bisa simpan saja. Nah, jadi di bagian R pusat yang ini IP tunnel ini merupakan local address-nya teman-teman. Sedangkan di sini yang di router cabang, IP tunnel yang di router cabang itu merupakan remote address-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung tuliskan saja. Yang mana di sini untuk local address itu adalah tadi 172.168.16.1.1. Kemudian di bagian remote address-nya adalah 172.16.1.2. Kita bisa langsung apply dan oke ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasikan juga di router cabangnya. Kita bisa pergi ke menu Winbox router cabang, lalu kita bisa pilih yang PPP. Nah, di bagian interface itu kita bisa add saja teman-teman, yaitu yang L2TP client. Nah, di sini untuk namanya itu saya sesuaikan saja atau sesuai default. Kemudian kita bisa fokus di bagian yang dialog. Nah, di sini untuk connect to-nya adalah IPC routernya ya teman-teman, yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang 10.0.137.146 yaitu milik router pusatnya. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja. Kemudian untuk usernya itu sama ya teman-teman seperti sebelumnya, yaitu L2TP stream Talita. Nah, jadi di sini untuk yang usernya itu harus kita sesuaikan juga teman-teman yang berada di sininya, karena nantinya ketika kita nggak disamakan maka dia itu tidak bisa saling terhubung teman-teman. Nah, di sini adalah L2TP Talita. Kemudian untuk passwordnya adalah 1 sampai 5. Kemudian untuk profilnya adalah di port encryption. Nah, di sini untuk yang bagian use IPsec itu kita bisa centang saja teman-teman atau checklist, karena di sini kita akan menggunakan IPsec-nya. Nah, di sini juga kita bisa ketikkan secret seperti yang tadi sudah kita buat di router pusatnya ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply dan oke ya teman-teman. Kita tunggu, nanti pasti dia akan memunculkan output atau informasi R ya teman-teman. Nah, kita coba cek terlebih dahulu di sininya. Nah, di sini untuk namanya tidak sama teman-teman. Tadi kan di sini untuk namanya adalah L2TP Talita, tetapi di sini ternyata namanya hanya L2TP. Kita coba tambahkan untuk Talita, L2TP strip Talita, kemudian kita apply dan oke. Kita coba cek lagi di sininya. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini sudah mengeluarkan output R ya teman-teman atau running. Nah, mungkin di sini kita bisa pergi ke router pusatnya teman-teman, lalu kita bisa new terminal. Di sini kita bisa skip saja untuk passwordnya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping IP dari tunnel router cabangnya teman-teman, yang mana di sini untuk router cabang itu dia memiliki IP tunnel 172.16.1.2. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja ping 172.16.1.2 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman untuk ping ke dalam IP tunnel milik router cabangnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-11, yaitu masih sama mengenai L2TP ya teman-teman, tetapi sekarang kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga tes koneksi. Nah, jadi di sini teman-teman antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi ya teman-teman. Jadi ketika saya ping dari VPC 1 ke VPC 2 itu pastinya akan time out atau gagal, karena di sini itu dia belum bisa terkoneksi atau belum bisa terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba melakukan static routing ya teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja teman-teman di R pusatnya. Di sini kita coba IP root print.
Kemudian kita enter. Nah, perhatikan. Nah, di sini saya akan coba bagi dua ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP root printnya itu dia hanya ada yang mengarah 1.0 yaitu milik sendiri yang sebelah sini. Kemudian 1.2 yaitu yang ke IP tunnel router cabang dan juga 137.0 yaitu IP statiknya ya teman-teman yang dari sini. Nah, di sini untuk yang arah ke VPC 2 itu belum ada yang 2.0. Begitu juga ketika kita cek di router cabang teman-teman. Ketika kita cek juga di router cabang, makanya untuk network yang 1.0 itu belum ada. Dia itu paling hanya ada yang 2.0 lalu 1.1. Sedangkan untuk yang 1.0 itu belum ada. Maka dari itu kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa mulai di router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke dalam router pusat. Nah, di sini kita coba pergi ke menu IP lalu routes teman-teman. Yang bagian ini. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, tujuan kita adalah ke 192.168.1.2. Mohon maaf di sini 2.0 ya teman-teman, saya salah. Di sini 2.0, kemudian slashnya adalah 24. Kemudian untuk gateway atau lewatnya itu ketika dari router pusat ingin ke dalam VPC 2 itu dia harus melewati ini teman-teman, IP tunnel milik router cabang yaitu 172.16.1.2. Kita bisa langsung tuliskan saja 172.16.1.2. Nah, jika sudah kita bisa langsung apply dan oke ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada di router pusat untuk yang mengarah ke VPC 2. Nah, sekarang kita coba juga lakukan di router cabang ya teman-teman. Agar di sini itu ada untuk yang arah VPC 1-nya. Kita bisa pergi ke menu IP lalu routes. Nah, di sini kan belum ada ya teman-teman, kita bisa langsung add saja. Yang mana tujuan kita adalah ke 192.168.0/24 atau ke dalam VPC 1 yang sebelah sini ya teman-teman. Kemudian ketika dari router cabang ingin ke VPC 1 itu dia harus melewati IP tunnel milik router pusat teman-teman yang ini. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja yaitu 172.16.1.1. Nah, kita bisa langsung apply dan oke. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari router cabang ingin mengarah ke VPC 1 itu sudah ada untuk di bagian IP route-nya yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian teman-teman. Apakah antara VPC 1 dan VPC 2 itu bisa saling komunikasi atau belum? Nah, di sini kita coba buka VPC 1-nya. Nah, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu ya teman-teman apakah dia masih mendapatkan IP. Nah, di sini masih mendapatkan IP. Kita coba juga di VPC 2 show IP. Nah, di sini juga dia sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Dan di sini dari VPC 1 kita akan coba ping ke VPC 2 teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.2.254. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja di VPC 1-nya 192.168.2.254. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba untuk trace ya teman-teman untuk melihat jalurnya, yaitu kita trace 192.168.2.254. Kemudian kita enter. Perhatikan di sini. Nah, ketika dari VPC 1 ingin ke VPC 2 itu yang pertama dia harus melewati 1.1 teman-teman atau IP dari Ether 2-nya. Kemudian dia harus melewati 1.2 atau IP tunnel dari router cabangnya. Kemudian setelah itu barulah dia akan sampai ke dalam VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba juga untuk ping dari VPC 2 ke VPC 1 yang mana IP-nya itu adalah 192.168.1.254. Kita enter. Nah, perhatikan di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari L2TP. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-12 teman-teman, yaitu mengenai PPPoE. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan bahas untuk konsep dari PPPoE itu sendiri. Nah, PPPoE sendiri itu adalah singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet teman-teman. Yang mana PPPoE ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Nah, untuk jenis PPoE sendiri ini juga banyak digunakan di SP teman-teman karena ia itu dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, untuk basicnya sendiri itu dia juga sama teman-teman seperti L2TP, yaitu berbasiskan server dan juga klien. Nah, di sini saya akan coba jelaskan di topologinya ya teman-teman agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, jadi nantinya itu kita akan coba setting seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan klien atau VPC itu dia ingin
internetan, maka dia itu memerlukan yang namanya autentifikasi username dan juga password teman-teman, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan si router ini itu dia belum connect ke PPPoE servernya, maka nantinya si klien-klien ini itu dia tidak bisa internetan teman-teman. Nah mungkin seperti itu saja teman-teman untuk konsep dari PPPoE. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-13 ya teman-teman, yaitu masih sama mengenai PPPoE, tetapi di sini kita akan coba setting topologinya. Nah jadi kita untuk PPOE ini untuk konfigurasinya atau untuk setup topologinya itu sedikit beda ya teman-teman seperti sebelumnya. Maka dari itu di sini kita bisa setting terlebih dahulu untuk topologinya. Di sini kita bisa hapus semua ya teman-teman untuk bagian IP, kecuali di bagian IP milik routernya yang statik. Lalu untuk kabelnya juga kita hapus. Nah mungkin di sini saya akan coba percepat saja. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk topologi yang PPPoE. Nah, di sini nantinya untuk router pusat itu dia akan bertindak sebagai router ISP ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa ganti saja untuk namanya menjadi RISP. Lalu kita bisa simpan saja, kita bisa save. Karena seperti yang sebelumnya sudah saya bilang bahwasanya nantinya si router pusat itu dia akan menjadi PPPoE servernya ya teman. Nah kalau nantinya si router cabang itu belum connect ke PPPoE servernya, maka nantinya si klien itu kan tidak bisa mengakses internet. Nah lalu di sini kita coba untuk add text ya teman-teman. Di sini untuk namanya adalah PPOE server. Kita coba perkecil. Nah, di sini untuk yang akan menjadi PPOE server adalah si router ISP-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk router cabangnya saya akan berikan nama sebagai PPOE client. Di sini untuk add cabang itu dia akan menjadi klien ya, teman-teman, ataupun customernya. Di sini juga untuk namanya akan saya ubah. Misalkan di sini menjadi nama saya saja yaitu Talita. Lalu kita bisa save. Nah di sini untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman, mau nama kalian atau mau nama pasar kalian terserah. Nah di sini kita coba untuk ganti hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam R pusat. Di sini masih R pusat, kita coba ganti menjadi RISP ya teman-teman. Kita bisa masuk ke sistem identity, set name sama dengan RISP ya teman-teman. Kita enter. Nah di sini sudah berubah. Kita coba print. Nah oke, di sini sudah berubah menjadi RISP. Kita coba ubah juga di router Talitanya ya teman-teman. Sini kita coba. Nah di sini kan masih R cabang. Kita coba menjadi R Talita System Identity. Kita enter, lalu set name sama dengan R strip Talita. Kemudian kita enter. Lalu kita coba print. Nah perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah kita coba juga masuk lagi ke router ISP-nya. Nah di sini juga sudah berubah teman-teman menjadi router ISP. Nah kita coba langsung masuk ke dalam winbox router pusatnya teman-teman atau router ISP-nya. Nah di sini kita bisa masuk. Nah di sini untuk router ISP-nya masih bisa ya teman-teman. Nah di sini kita bisa hapus semua ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah di sini kita mulai dari PPP terlebih dahulu. Nah di sini di bagian secret kita bisa hapus saja. Lalu di bagian interface kita bisa pergi ke L2TP server. Di sini untuk enable-nya kita bisa hilangkan saja atau bisa checklistnya hilangkan. Lalu PPT server juga kita hilangkan untuk checklistnya. Kita bisa apply lalu oke. Nah di sini juga kita coba untuk pergi ke menu IP lalu addresses ya teman-teman. Nah di sini masih ada untuk adder 2-nya. Nah kita bisa hapus saja. Nah, oke, di sini untuk di router ISP itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya. Nah, karena nantinya di sini kita akan coba meremote router Talita ya teman-teman. Karena di sini untuk router Talita itu dia tidak langsung terhubung ke ISP-nya. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya fitur Roman. Nah, di sini kita akan coba nyalakan terlebih dahulu di router Talitanya. Kita bisa kembali. Lalu kita bisa masuk ke dalam tool Roman, set enable sama dengan yes. Kita bisa enter. Nah sekarang kita coba lakukan juga di bagian router ISP-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu tool lalu Roman. Nah di sini kita bisa checklist di bagian enable-nya. Kemudian kita apply dan oke. Nah seperti yang sebelumnya saya bicarakan bahwasanya ketika routernya itu langsung terhubung ke ISP, maka dia bisa langsung masuk ke Winbox ya teman-teman tanpa fitur Roman. Tetapi karena di sini router Talita itu tidak langsung terhubung ke ISP lagi, maka dia memerlukan yang namanya fitur Roman. Nah karena di sini untuk di router ISP dan juga router Talitanya itu sudah dinyalakan untuk fitur Romannya. Sekarang kita coba untuk masuk ya teman-teman ke dalam router Talitanya. Nah di sini kita bisa new Winbox, kita bisa masukkan IP dari si router satunya atau router ISP-nya, yang mana di sini adalah 146. Untuk login adalah admin dan passwordnya kosong ya teman-teman. Kita coba connect to Roman, kita tunggu. Nah perhatikan di sini sudah ada teman-teman untuk R Talita ataupun untuk router Talita. Nah kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Kita connect.
Nah, di sini untuk awal biasanya memang gagal teman-teman. Kita coba connect lagi. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router Talita dengan menggunakan via router ISP-nya. Nah, sekarang di router Talitanya itu kita coba untuk menghapus konfigurasi-konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Kita mulai dari menu IP lalu addresses. Nah, di sini untuk Ether 2-nya masih ada, kita bisa hapus saja. Nah, oke, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk setup atau setting topologi. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-14 ya teman-teman, masih sama mengenai PPPoE. Tetapi di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasinya. Nah, jadi di sini kan si router Talita itu dia kan sebagai PPoE kliennya ya teman-teman. Jadi dia itu akan bertindak sebagai klien ataupun si customernya. Sedangkan di router ISP itu kan dia sebagai PPPoE server ya teman-teman, yang mana dia itu yang bertindak untuk menyediakan layanan internet. Si router ISP ini tuh dia bertugas layaknya seorang ISP. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita bisa masuk ke dalam Winbox router ISP-nya. Lalu kita bisa pergi ke menu PPP ya teman-teman yang ini. Lalu kita bisa masuk ke menu PPoE server yang ini dan kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan berikan yaitu service Talita saja. Kemudian di bagian interface-nya itu kita bisa ubah menjadi Ether 2 ya teman-teman. Kenapa Ether 2? Kalian bisa lihat di topologinya di sini. Yang mengarah ke router Talita ataupun yang klien atau customer itu dia menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Maka dari itu di sini di interface-nya kita gunakan yang Ether 2. Nah, jika sudah kita bisa play lalu oke. Nah, karena di sini juga kita akan menggunakan untuk autentifikasi username dan juga password, maka kita perlu pergi ke secret teman-teman. Lalu kita bisa add saja. Misalkan di sini untuk namanya adalah PPoE strip Talita. Kemudian untuk passwordnya saya akan gunakan 1 sampai 5. Dan untuk servisnya kita bisa pilih yang PPoE ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk local address dan juga remote addressnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba definisikan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba add text-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan 192.168.1.1. Nah, di sini untuk 1.1 itu saya akan gunakan untuk router ISP-nya teman-teman atau yang PPPoE servernya. Sedangkan di sini untuk customer-nya atau yang akan menjadi router Talitanya itu saya akan gunakan IP-nya 192.168.1.2. Nah, ini tuh untuk IP tunnel dari router Talitanya ya teman-teman. Nah, kita bisa taruh sebelah sini saja. Nah, maka dari itu di sini kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman, yang mana di sini untuk di bagian local address itu adalah IP tunnel milik si router ISP teman-teman ataupun si PPoE servernya, yang mana di sini IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk remote address-nya itu kita gunakan IP tunnel dari router Talitanya teman-teman ataupun router cabangnya, yaitu yang mana IP-nya adalah 192.168.1.2. Mohon maaf, bukan router cabang ya teman-teman, yaitu router Talita yang mana dia itu berlagak sebagai klien ataupun customer. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja 192.168.1.2. Nah, sekarang kita bisa langsung apply lalu oke saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut di router customernya ataupun router Talitanya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu PPP ya teman-teman. Nah, di sini untuk sebelumnya itu kita bisa hapus saja. Dan kita bisa langsung tambahkan saja yaitu yang PPoE client. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya secara default saja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian interface-nya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita akan gunakan interface-nya adalah Ether 1. Kenapa harus menggunakan Ether 1? Karena di sini untuk yang mengarah ke PPoE servernya itu dia menggunakan Ether 1, teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan yang mengarah ke router ISP atau PPoE server adalah menggunakan Ether 1 ya, teman-teman. Maka dari itu di sininya kita menggunakan Ether 1. Lalu kita bisa pindah ke menu yang dial out. Untuk usernya di sini kita bisa ketikkan saja yaitu PPoE strip Talita. Ini harus sama ya teman-teman seperti sebelumnya. Kemudian untuk passwordnya adalah 1-5 dan untuk profilnya adalah yang default ya teman-teman, yang ini. Dan di sini untuk passwordnya ternyata nggak kelihatan, kita coba hilangkan. Nah, oke. Di sini untuk yang add default root itu kita pastikan tercentang ya teman-teman, agar nantinya di IP root listnya itu dia akan langsung terdeteksi. Nah, kemudian untuk yang use per DNS juga bisa kita checklist ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung apply dan oke saja. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Kita akan coba untuk ping IP tunnel dari router ISP-nya. Dan di sini kita bisa new terminal. Kita bisa
skip saja. Lalu di sini kita bisa ping untuk IP tunnel dari si router ISP-nya, yang mana IP-nya adalah 192.168.1.1 ya teman-teman. Kita bisa langsung ping saja 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk cek IP root rate. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada teman-teman untuk informasi yang S ataupun statik dengan IP 192.168.1.0. Nah, jadi ini adalah gunanya add default root yang tadi kita checklist teman-teman. Jadi di sini itu langsung terdeteksi untuk yang 1.0. Ketika VPC 1 dan VPC 2 itu ingin internetan, maka dia akan langsung bisa akses ke IP yang 1.2 teman-teman, yang IP tunnel kliennya, bukan lagi yang IP dari Ether 2-nya. Jadi ketika klien itu ingin internetan, maka dia itu akan langsung mengakses IP tunnelnya ya teman-teman, bukan IP yang ada di Ether 2-nya lagi. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-15 ya teman-teman, masih sama mengenai PPOE. Tetapi di sini kita akan membahas yang share internet connection di customer ataupun di para VPC-nya ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk router Thalita itu pastinya ketika dia ingin ping 88 itu pastinya bisa ya teman-teman. Sedangkan di VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk share connection internet teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa internetan. Nah, kalian perhatikan juga di sini ketika VPC 1 dan juga VPC 2 ingin terhubung ke router Thalita atau router customer, itu dia akan menggunakan Ether 2 dan juga Ether 3 teman-teman. Yang mana ketika VPC 1 ingin terhubung ke router Thalita itu dia menggunakan Ether 2, dan VPC 2 ketika ingin ke router Thalita itu dia menggunakan Ether 3. Maka dari itu di sini kita akan coba gabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 menjadi satu bridge teman-teman, atau satu interface bridge saja. Nah, langsung saja di sini kita bisa buka pada Winbox Thalitanya teman-teman ataupun Winbox customer. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, bridge. Nah, di sini yang sebelumnya itu kita bisa hapus saja. Nah, di sini kita bisa add ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge PPOE. Lalu untuk tipenya adalah bridge. Di sini ARP-nya adalah enable. Lalu kita bisa langsung apply dan oke saja teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu ports. Nah, di sini kita bisa add ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa disable saja yang bagian ini. Nah, kita bisa add. Di sini kan yang ingin kita gabungkan adalah Ether 2 dan juga Ether 3 ya teman-teman. Kita bisa langsung gabungkan saja Ether 2 dan juga Ether 3. Yang mana di sini untuk bridge-nya adalah PPOE. Kita bisa apply lalu oke. Kita tambahkan lagi Ether 3. Kemudian untuk bridge-nya adalah yang PPOE, kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Jadi antara Ether 2 dan juga Ether 3 itu dia sudah menjadi satu bridge ataupun satu interface. Nah, setelah di sini kita sudah gabungkan dua interface menjadi satu interface saja, maka dari itu kita akan coba untuk pasang di bridge atau interface tersebut yang sudah kita gabungkan ya teman-teman. Nah, caranya kita adalah bisa pergi ke menu IP lalu addresses. Nah, di sini kita bisa add saja ya teman-teman. Misalkan untuk IP-nya adalah 10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya adalah pilih yang bridge PPOE teman-teman, yang tadi sudah kita gabungkan antara Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Kita bisa apply lalu oke. Nah, oke, di sini sudah. Nah, lalu kita juga akan melakukan DHCP server teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, caranya kita bisa pergi ke menu IP lalu DHCP server. Nah, oke, di sini kita bisa hapus saja teman-teman, karena ini sebelumnya kan sudah kita hapus di bagian router ISP-nya atau router pusatnya. Kita bisa hapus saja. Kita bisa pergi ke DHCP setup. Lalu di sini kita bisa pilih yang bridge PPOE ya teman-teman, atau untuk interface yang tadi sudah kita gabungkan. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini adalah untuk address space-nya. Kemudian di sini adalah untuk gateway. Ini adalah rank IP dan ini adalah DNS-nya. Kemudian di sini kita bisa next. Nah, oke, kita sudah sukses teman-teman untuk melakukan DHCP server. Nah, sekarang kita akan coba request IP DHCP di VPC 1 dan juga VPC 2-nya teman-teman. IP DHCP. Kita mulai di VPC 1 terlebih dahulu. Nah, oke, di sini dia memunculkan output DORA ya teman-teman. Kita coba tunggu. Kita coba show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP 10.3. Kita coba juga di VPC 2-nya. Kita coba untuk request IP DHCP terlebih dahulu. Nah, oke, di sini juga sudah memunculkan output DORA. Kita coba show IP.
Kemudian kita enter. Nah, di sini dia mendapatkan IP 10.2 teman-teman. Di sini untuk DHCP servernya sudah berhasil ya teman-teman, karena antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi agar si kliennya itu bisa ping 88 ya teman-teman, atau bisa internet. Nah, kita bisa langsung pergi saja ke bagian router Thalita atau router customernya. Lalu kita bisa pergi ke bagian IP, lalu firewall, dan kita bisa pergi ke bagian NAT yang ini teman-teman. Nah, di sini yang sebelumnya itu kita bisa disable saja, lalu kita bisa add. Nah, di sini untuk chain-nya adalah SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya itu kita bisa pilih yang tadi teman-teman, yaitu yang PPOE out 1 yang ini. Dan di bagian action-nya itu kita bisa pilih yang mesh coherent. Kemudian kita bisa apply, lalu oke. Nah, oke, sekarang waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Kita bisa untuk di lab-labnya. Nah, kita akan coba untuk di router Thalitanya terlebih dahulu teman-teman. Seharusnya di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba untuk ping ke sini dulu ya teman-teman. Kita coba untuk ping ke IP PPOE atau tunnel yang berada di Ether 2 dengan IP 192.168.9.1. Apakah dia bisa? Kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita ping 88 pun dia sudah bisa teman-teman. Nah, oke, di sini bisa. Sekarang kita coba di VPC-nya teman-teman. Apakah bisa? Oke, di sini di VPC 1 sudah bisa ya teman-teman. Kita coba juga di VPC 2-nya. Nah, oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk share connection ke customer ataupun ke para kliennya ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu masih sama mengenai PPOE. Tetapi di sini kita akan fokus pada limitasi bandwidth pada PPOE teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bandwidth ini adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi kita akan membatasi kecepatan pada PPOE. Nah, bandwidth adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengatur limitasi bandwidth atau kecepatan di router customer ataupun router Thalitanya, sehingga nantinya untuk jaringan yang berada di naungan router Thalita yaitu VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita tentukan teman-teman di router Thalitanya. Nah, kalau untuk melihat bandwidth itu ketika kita di VPC atau di CLI itu nggak kelihatan teman-teman. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk add untuk dokter yang Chrome-nya ya teman-teman. Kita bisa node, lalu kita bisa klik yang Docker IO. Nah, di sini saya pilih untuk image-nya adalah Chrome ya teman-teman. Nah, cara mendownloadnya gimana? Kalian bisa close live, nanti di bagian device itu kalian cari yang Chrome, nanti kalian bisa download saja ya teman-teman. Nah, misalkan untuk namanya adalah Docker Chrome. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung save saja ya teman-teman. Untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja. Nah, di sini saya akan hubungkan dengan router Thalitanya. Kita bisa save. Nah, di sini saya akan coba nyalakan untuk Docker Chrome-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk VPC 1 dan VPC 2-nya saya matikan saja agar tidak keberatan. Nah, karena di sini masih lama ya teman-teman, kita itu harus menunggu. Maka di sini kita juga akan gabungkan Ether 4 ini ke dalam bridge yang berada di router Thalita teman-teman. Karena nantinya si Docker Chrome ini juga dia akan menjadi klien dari si router Thalita ini. Nah, kita bisa langsung gabungkan saja teman-teman. Kita bisa pergi ke router Thalitanya. Nah, di sini saya akan coba hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge di bagian port teman-teman. Nah, di sini kan udah ada ya Ether 2 dan juga Ether 3 yang mengarah ke VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, di sini kita tambahkan yang Ether 4 yang mengarah ke Docker Chrome-nya. Nah, kita langsung saja kita bisa add di sini, lalu kita tambahkan Ether 4. Lalu untuk bridge-nya adalah bridge yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman, yaitu bridge PPOE. Nah, kita langsung saja bisa apply dan oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman, untuk Ether 4 dia sudah masuk ke dalam bridge yang sebelumnya kita buat yang ini. Setelah sudah di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasikan yang limitasi bandwidth-nya ya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke PPP ya teman-teman, lalu kita bisa klik di bagian profile yang ini. Nah, mungkin di sini kita akan gunakan yang default saja teman-teman. Yang ini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita akan fokus di bagian limit teman-teman yang ini. Nah, disinilah teman-teman kita bisa menentukan untuk limit kecepatan atau bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini saya akan pakai 2 MB untuk download dan juga untuk kirim ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung apply dan oke saja ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman untuk konfigurasi limit bandwidth-nya. Nah, caranya nanti kalian bisa pengujiannya di Docker Chrome-nya ya teman-teman, nanti pasti kelihatan. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan pada bab VPN tunneling teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.